Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. FIFA kembali diserang karena tak hukum Israel. Keputusan FIFA memberikan hukuman kepada Rusia karena invasi ke Ukraina menimbulkan pro kontra. Sejumlah pihak menganggap FIFA menerapkan standar ganda karena tidak memberikan hukuman kepada Israel yang sudah bertahun-tahun menyerang Palestina. Komentator sepak bola asal Tunisia yakni Issam Sawali tidak bisa menyembunyikan kemarahannya terhadap FIFA. Sawali mengkritik standar ganda FIFA yang menimbulkan larangan simpati dan juga solidaritas terhadap perjuangan dari Palestina, tapi memberikan simpati terkait invasi ke Ukraina. Mereka FIFA mengatakan politik tidak bisa sejalan dengan olahraga, tetapi kenyataannya keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama saja, ujar dari Sawali. Sempat boikot, Cina akan kembali siarkan Liga Inggris. Daily Mail melaporkan EKI selaku pemegang hak siar di Liga Inggris sempat memboikot siaran pada pekan yang lalu sebagai bentuk protes atas keputusan Liga Inggris yang menampilkan bendera Ukraina di layar lebar di seluruh stadion. Pemerintah Cina mengklaim kebijakan Premier League tersebut termasuk aksi politik kepada Ukraina yang sedang diinvasi oleh militer Rusia. Pemegang hak siar Liga Inggris di Cina itu akan kembali menyiarkan rangkaian pertandingan Liga Inggris di akhir pekan nanti karena aksi solidaritas untuk Ukraina tak akan dilanjutkan. Dengan demikian, Premier League tidak harus memutus kontrak dengan China untuk menyelamatkan potensi kehilangan 120 juta pound sterling untuk seluruh klub selama 4 tahun ke depan. Abramovich resmi dijatuhkan sanksi dari pemerintahan Inggris. Pemilik Chelsea yakni Roman Abramovich telah diberi sanksi oleh pemerintah Inggris karena hubungannya dengan pemerintahan Rusia. Abramovich adalah salah satu dari 7 orang yang terkena sanksi, pembekuan aset dan juga larangan bepergian. Dikutip dari Sport People, dengan Roman Abramovich yang telah diberi sanksi oleh pemerintah Inggris, maka pemilik Chelsea itu akan mendapatkan beberapa hukuman. Pertama, semua aset yang dimiliki oleh Abramovich akan dibekukan. Kedua, Chelsea masih dapat beroperasi di bawah agensi khusus, tetapi penjualan saham klub yang saat ini tengah berlangsung dilarang dilanjutkan. Ketiga, Chelsea tidak diizinkan untuk melakukan transfer pemain atau melakukan perpanjangan kontrak pemain. Keempat, Chelsea juga tidak diperbolehkan melakukan penjualan merchandise dan toko klub telah ditutup. Kelima, Chelsea tidak diizinkan untuk menjual tiket per pertandingan lagi, namun pemegang tiket musiman masih dapat menonton pertandingan. Dan keenam, penggemar Chelsea dilarang datang pada pertandingan tandang. Chelsea terancam dikurangi 9 poin. Chelsea terancam tak lolos Liga Champions pada musim depan. Itu imbas dari sanksi yang telah dijatuhkan pemerintah Inggris terhadap Roman Abramovich. Penyebabnya, Chelsea bisa saja dikurangi 9 poin jika memenuhi syarat tertentu. Aktivitas bisnis Chelsea terganggu setelah pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi buat Roman Abramovich. Kini Chelsea tak bisa menjual tiket, souvenir pemain dan juga lainnya. Ada potensi kalau neraca keuangan Chelsea menjadi defisit akibat tak ada pemasukan, dan dari sinilah sanksi tersebut bisa muncul. Jika dalam laporan keuangan di akhir musim Chelsea merugi, maka sanksi 9 poin itu akan berlaku, dan maka mungkin saja mereka terjun bebas ke posisi 7 di klasemen akhir. Messi tak lagi menakutkan bagi Real Madrid. Messi tidak bisa berbuat banyak dalam pertandingan krusial melawan Real Madrid di ajang Liga Champions. Alih-alih tampil impresif, Messi gagal bersinar melawan adangan gelandang dan juga sektor pertahanan tim tuan rumah. Tersingkirnya PSG itu menambah panjang rapor buruk Messi melawan Real Madrid. Dikutip dari media Argentina yakni Talksport, Messi gagal menciptakan gol dalam 10 pertandingan terakhir melawan Real Madrid. Tidak hanya itu, mantan kapten Barcelona tersebut juga tidak bisa menjebol gawang Real Madrid dalam 6 laga terakhir di Santiago Bernabeu.
Kali terakhir Messi mencetakkan gol di Santiago Bernabeu adalah pada tanggal 23 April 2017 yang lalu. Ronaldo dan Messi dianggap bukan lagi pemain terbaik dunia. Nama Ronaldo dan Messi selama lebih dari 1 dekade bertarung dalam perburuan label pemain terbaik dunia di setiap musimnya. Ronaldo dan Messi bergantian menempati posisi puncak dan keduanya selalu dianggap sebagai dua pemain terbaik dunia. Namun Gary Neville menilai status tersebut tidak lagi terlihat di musim ini. Pada saat ini untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun terakhir, bila kalian bertanya kepada orang-orang pemain mana yang bakal mereka rekrut dan mereka hanya boleh pilih satu nama, maka tidak akan ada nama yang mengatakan Messi ataupun Ronaldo sebagai jawabannya. Mereka bakal lebih mengatakan Kylian Mbappe, Erling Haaland, Mohamed Salah, atau Robert Lewandowski, kata Gary Neville seperti yang dikutip dari Sky Sport. Meskipun tak lagi dianggap sebagai pemain terbaik dunia, Neville menilai Ronaldo dan Messi masih punya karir yang cukup panjang di dunia sepak bola. Neymar diklaim ribut dengan Donnarumma usai PSG tersingkir. Dilansir dari Marca, Neymar dan juga Donnarumma terlibat pembicaraan serius di ruang ganti usai laga melawan Real Madrid. Perbincangan itu kemudian berubah menjadi pertengkaran sampai harus dipisahkan oleh rekan-rekannya. Keributan ini bermula saat Neymar menegur Donnarumma untuk gol pertama Real Madrid yang dicetakkan oleh Karim Benzema. Donnarumma dianggap membuat kesalahan yang membuat Benzema bisa mencetakkan 1 gol dari 3 gol yang bersarang ke gawang PSG. Donnarumma tidak lantas diam saja ditegur oleh Neymar. Pahlawan timnas Italia di ajang Euro itu membalas dengan mengatakan gol kedua Madrid bermula dari kesalahan Neymar. Aksi saling tuding itu membuat perbincangan di antara keduanya menjadi memanas. Neymar dan juga Donnarumma bahkan nyaris bentrok tetapi bisa dicegah oleh semua orang yang ketika itu berada dalam ruang ganti. 10 pemain AS Roma permalukan Vitesse. AS Roma mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Vitesse pada laga babak 16 besar Liga Konferensi Eropa yang diadakan di Stadion Gelredome di Belanda. Satu-satunya gol yang dicetakkan oleh AS Roma lahir dari kaki gelandang Sergio Oliveira setelah memanfaatkan umpan dari Nicolo Zaniolo pada waktu tambahan babak yang pertama. Kemenangan ini akan menjadi modal penting untuk AS Roma ketika menjamu Vitesse pada laga leg kedua nantinya yang bakal digelar di Stadion Olimpico pada Kamis mendatang. Barcelona mandul di kandangnya sendiri. Barcelona gagal menaklukkan Galatasaray kala kedua tim bermain imbang 0-0 dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Barcelona bermain dominan pada pertandingan ini. Mereka berhasil mencatatkan 15 percobaan dengan 4 yang mengarah ke gawang. Sementara itu klub asal Turki itu hanya mampu menciptakan 3 peluang dan hanya sekali tembakan on target. Tidak ada gol yang tercipta hingga wasit menyudahi pertandingan. Barcelona dan Galatasaray harus puas bermain imbang 0-0. Barcelona membawa hasil ini ke kandang Galatasaray di leg kedua pada Jumat pekan mendatang. Finish di 4 besar, Arsenal bisa saja tak bisa main di ajang Liga Champions. Tim besutan dari Mikel Arteta memiliki 3 laga tunda dan mereka bisa memperlebar jarak mereka dengan Manchester United dan juga rival lainnya yang mencoba menyorak ke 4 besar di akhir musim. Namun asa Arsenal untuk mentas di Liga Champions terancam sirna andai Manchester United dan juga West Ham United berjaya di Eropa. Manchester United yang saat ini masih bermain di Liga Champions bisa tetap mentas di kompetisi teratas Eropa andai mereka mampu mendulang gelar juara di musim ini. Di sisi lain, West Ham United yang andai nantinya menjuarai Liga Eropa bisa otomatis lolos ke babak Liga Champions. Andai dua skenario tersebut terrealisasi, perjuangan Arsenal di kancah domestik dipastikan akan sia-sia. Bersembur James cedera kembali. James baru saja 2 pekan ini comeback di skuad Chelsea. Ia bermain dengan sangat apik semenjak kembali ke tim besutan dari Thomas Tuchel tersebut. Namun naas sang bek baru-baru ini mengalami cedera kembali.
Richiem mengalami masalah otot setelah 3 kali bermain di tim kami, ujar Tuchel yang dikutip dari Sportmall. Tuchel menyebut cedera yang dialami oleh Richiem ini bukan cedera sebelumnya yang kambuh. Ia menyebut cedera ini merupakan cedera baru dan ia khawatir akan cederanya tersebut. Tuchel menyebut cedera yang dialami oleh Richiem ini cukup mengkhawatirkan dan ia berharap hasil pemeriksaan nanti menunjukkan sang bek tidak menunjukkan hasil yang serius. Mauricio Pochettino prioritaskan pindah menuju Manchester United. Kekalahan PSG di ajang Liga Champions dikabarkan akan berdampak besar bagi masa depan dari Pochettino. Sang presiden Nasser Al-Khelaifi dikabarkan bakal memecat Pochettino dari jabatannya paling lama hingga akhir musim. The Guardian mengklaim bahwa Pochettino sudah ambil ancang-ancang untuk pergi. Sang manajer dilaporkan akan memprioritaskan kembali ke Inggris untuk melatih Manchester United. Sebenarnya ada banyak klub yang ingin memboyong jasa Pochettino, namun ia mantap lebih memilih Manchester United. Diketahui ia sudah lama mendambakan untuk melatih Setan Merah. Baginya Manchester United merupakan klub yang ideal untuk melanjutkan karirnya nanti. Jadi ia saat ini berada dalam posisi menunggu pinangan resmi dari Manchester United jika nantinya ia benar-benar dipecat PSG dalam waktu yang dekat ini. Juventus masih berminat angkut Alexander Lacazette. Alexander Lacazette diyakini tidak akan membela Arsenal lagi pada musim depan. Kontraknya akan habis di musim panas nanti dan ia tidak berminat untuk memperpanjang kontraknya tersebut. Menurut kabar yang beredar, Lacazette akan pulang kampung. Sang striker akan kembali bergabung dengan klub Lyon. Namun Calcio Mercato mengklaim bahwa Lacazette mendapatkan opsi untuk bermain di Italia karena dikabarkan Juventus tertarik untuk menggunakan jasanya. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus masih membutuhkan striker yang baru, meski mereka baru saja merekrut Dusan Vlahovic di musim dingin kemarin. Namun Juventus akan kehilangan Alvaro Morata yang akan dikembalikan menuju Atletico. Jadi mereka kekurangan striker sehingga tenaga Lacazette masih dibutuhkan di musim panas nanti. Juve dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan agen dari Lacazette dan mereka saat ini sedang meyakinkan sang penyerang asal Prancis tersebut agar mau menerima pinangan mereka di musim panas mendatang. Barcelona pantau bintang milik AC Milan. Menurut Sport, Barcelona tengah memantau Rafael Leao dengan cermat karena mereka tertarik untuk mengontrak sang penyerang tersebut yang kini sangat menjanjikan untuk menerapkan lebih banyak opsi di lini serang milik Barcelona pada musim depan. Dengan Ousmane Dembélé berpotensi keluar pada musim panas nanti, La Blaugrana kini telah bergerak cepat. Mereka telah menghubungi agen dari Leao yakni Jorge Mendes mengenai kemungkinan pindah menuju Camp Nou pada musim depan. Sejauh musim ini berjalan, penyerang sayap asal Portugal itu tampil luar biasa. Ia berhasil mencetakkan 11 gol dan memberikan 6 assist dalam total 31 penampilan di semua kompetisi untuk Rossoneri. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.